Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saski Liliana dengan NIM 20050360042 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Ramada Satrasa Irwanto. Untuk NIM saya 2005036057. Saya Miftaulasana dengan nomor induk mahasiswa 20050036041. Kami dari kelompok 1, mata kuliah Manajemen Pemasaran Bank Syariah, kelas PBASD 3, Prodi S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Wali Songo Semarang. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai inovasi yang dilakukan oleh perbankan syariah dalam menghadapi finansial teknologi atau fintech. Munculnya era disrupsi atau era revolusi industri 4.0 membuat sebagian besar pekerjaan kita harus dialihkan dengan tenaga mesin. Selain itu, kita juga harus siap dengan Internet of Things, Artificial Intelligence, Big Data, Cloud Computing, and Blockchain. Demikian pula terjadi pada sektor perbankan syariah. Di tengah disruption era ini, perbankan syariah dituntut untuk bisa menempatkan transformasi digital sebagai prioritas utama dan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan daya saing. Selain itu, perbankan syariah juga harus terus melakukan inovasi guna menghadapi fintech agar perbankan syariah tetap bisa bertahan dalam roda perekonomian Indonesia. Wujud inovasi perbankan syariah dalam menghadapi fintech. Dengan semakin maraknya fintech, semakin banyak pula perbankan syariah yang terus melakukan inovasi guna untuk mengikuti perkembangannya. Wujud atau bentuk-bentuk inovasi dari layanan fintech syariah yang sudah berkembang saat ini antara lain payment channel system, digital banking, online digital insurance, peer-to-peer lending, and crowdfunding. Selain inovasi layanan, terdapat pula inovasi dalam bentuk platform atau aplikasi dari fintech syariah yang memudahkan masyarakat untuk menggunakannya hanya melalui genggaman, antara lain yang pertama Sharky. Sharky merupakan platform dari layanan fintech syariah yang menghadirkan sistem cicilan tanpa menggunakan kartu kredit. Sharky memberikan kemudahan kepada masyarakat Indonesia untuk berbelanja secara online dengan cara mencicil. Selain itu, Sharky juga memberikan solusi penyelesaian masalah terhadap kesulitan masyarakat dalam membeli barang secara online dengan menggunakan transaksi akad murabahah yang sesuai dengan aturan syariat Islam. Yang kedua, Amanah. Dari beberapa aplikasi fintech syariah lainnya, Amanah merupakan aplikasi fintech syariah yang mengusung konsep tentang Baitul Mal wa Tamwil dan lebih fokus pada pemberian pembiayaan secara langsung kepada para pelaku usaha mikro atau usaha kecil dan usaha menengah. Yang ketiga, Kozwa. Kozwa merupakan aplikasi fintech syariah yang fokus pada para pelaku usaha yang memerlukan modal untuk pengembangan bisnisnya, baik usaha mikro kecil maupun menengah. Beberapa kategori bisnis yang bisa mendapatkan persetujuan untuk pengajuan pinjaman adalah kategori industri peternakan, perdagangan, dan perkebunan. Yang keempat, mobile banking. Aplikasi mobile banking merupakan aplikasi yang memberikan kemudahan layanan keuangan kepada para nasabah dan masyarakat, termasuk memberikan kemudahan dalam membuka rekening bank secara online. Selain itu, mobile banking juga bisa mempermudah dan mempercepat masyarakat dalam melakukan transaksi perbankan. Oleh karenanya, hampir seluruh perbankan di Indonesia terus mengembangkan penggunaan aplikasi ini. Tantangan perbankan syariah dalam menghadapi fintech. Dengan banyaknya inovasi yang dilakukan perbankan syariah, terdapat banyak pula tantangan yang harus dihadapinya. Yang pertama yaitu masih rendahnya kesadaran pada masyarakat Indonesia untuk bertransaksi secara digital, yaitu baru 35%. Yang kedua, masih minimnya sumbangsi pada sektor digital terhadap peningkatan PDB dan para CEO perusahaan yang masih mengalami kesulitan untuk melakukan pengembangan dan perubahan yang menyeluruh secara simultan
terhadap sistem, budaya, dan kebutuhan yang diperlukan. Yang ketiga, dengan semakin canggihnya teknologi keamanan, diikuti pula dengan semakin canggihnya teknologi pencurian. Kejahatan yang sering dijumpai pada sektor perbankan adalah pencurian data diri atau identitas diri atau phishing. Phishing adalah pencurian data diri yang dimiliki oleh orang lain seperti nama lengkap, alamat tempat tinggal, dan nomor telepon untuk membobol akun nasabah. Demikian presentasi hasil diskusi dari kelompok 1 mengenai inovasi yang dilakukan perbankan syariah dalam menghadapi finansian teknologi atau fintech. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.